Yo minasan, kali ini Mimin akan melanjutkan konten kemarin di mana Rimuru menjadi seorang tirani yang menghancurkan segalanya demi menciptakan sebuah dunia yang sempurna. Dan sekali lagi, cerita ini bukanlah cerita utama dari anime Tensura, melainkan non-canon ciptaan salah satu fan Tensura. Tentunya alurnya sangat gelap dan menurut saya pribadi, inilah alur yang diinginkan sebagian banyak fan Tensura. Oke, segitu aja opening gak jelasnya dan basa-basi busuknya. Jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Yari. Kami kembali. 7 hari yang lalu, setelah menghabisi para Demon Lord, Rimuru memberikan tugas ke Vel'Zad untuk menghabisi Vel'Green. Tapi menurut Ciel, usulan Rimuru itu sangat gak mungkin bisa dilakukan Vel'Zad, karena di sana ada seorang pria yang tak bisa diremehkan. Lantas Rimuru pun menyarankan Vel'Zad kalau dia kewalahan, tangkis saja setiap serangan dan tunggu kedatangannya. Keputusan telah dibuat, Vel'Zad pun terbang menuju ke Kekaisaran Timur, sedangkan Rimuru akan memburu para iblis primordial yang tersisa. Tujuan pertama Rimuru adalah benua es. Di sana, setiap makhluk hidup semuanya dimukbang Rimuru, hingga pada akhirnya Rimuru bertemu dua iblis primordial bawaan Gi Crimson, yaitu Ren dan Mizari. Di depan Ren dan Mizari, Rimuru berkata, "Yo, halo, kalian berdua?" Dengan tegang dan tatapan waspada, Ren menjawab, "Siapa kau?" Lantas, Rimuru pun memberitahukan namanya. Seketika juga mata Ren dan Mizari melebar kaget. Tanpa pikir panjang, Mizari langsung menyerang. Di satu sisi, Rimuru membalas menendang perut Mizari, dan dalam sekejap, Mizari langsung pingsan. Melihat hal itu, Rimuru merasa jijik. Dia berkata, "Cuy, lemah." Sedangkan Ren berteriak memanggil nama Mizari. Namun sebelum Ren menyelamatkan rekannya, dari tangan Rimuru keluar partikel hitam dan menyerap gadis berambut hijau itu dengan skill ultimate-nya, Azatoth. Rimuru bertanya pada Ciel, apakah mereka benar-benar selama ini. Ciel pun menjelaskan kalau Tuan yang menamai mereka telah dihabisi, jadi kekuatan kedua primordial ini menjadi lemah. Sejenak Rimuru menatap gadis berambut biru itu yang matanya dipenuhi ketakutan. Rimuru bertanya, "Ku beri kau dua pilihan, menyerah dan meninggal tanpa rasa sakit, atau bertarung dan merasakan rasa sakit sampai kau meninggal." Tanpa pikir panjang, Ren mengeluarkan belati dari roknya. Melihat itu, Rimuru pun menyimpulkan kalau gadis di depannya ingin bertarung habis-habisan dengannya. Namun sebelum Ren memahami apa yang terjadi, Rimuru menebasnya hingga tubuh Ren terbelah menjadi dua. Lalu dengan ultimate skillnya Anteros, Rimuru mengambil jiwanya dan membuatnya menderita bahkan setelah kematian. Setelah misi di sini selesai, Rimuru terbang dari tempat ini. Sambil terbang di atas langit, Rimuru bertanya pada Ciel, di mana letak demon primordial yang lain. Ciel menjawab, mereka ada di neraka, Master. Lalu Ciel pun membuatkan sebuah lingkaran sihir untuk berteleport ke tempat tersebut. Seketika itu juga Rimuru berada di tempat yang keadaannya chaos parah dan hancur tanpa kehidupan. Sejenak Rimuru melihat sekelilingnya dengan pandangan kosong dan dia mulai mengaktifkan Azatoth. Ciel pun memberitahu bahwa proses sedang berlangsung dan dimensi yang dikenal dengan nama neraka akan diserap seluruhnya dalam 5 jam. Sementara itu, sebelum kedatangan Rimuru, gadis berambut putih yang dikenal dengan Blong, sejak pagi tadi dia merasakan perasaan gak enak. Dan seiring berjalannya waktu, dia menyadari ada partikel hitam yang menyerap tempat ini. Di satu sisi, sambil menunggu proses itu selesai, Rimuru merasakan aura yang sangat kuat dan dia pun langsung menuju asal aura tersebut. Yang akhirnya Rimuru pun bertemu dengan gadis berambut putih. Dalam gumamnya, Rimuru berkata, "Cuy, membosankan, makhluk ini jauh lebih lemah dari Diablo sebelum kunamai." Di satu sisi, kehadiran Rimuru ini entah kenapa membuat Blong ketakutan. Naluri dalam dirinya menyuruh agar segera melarikan diri. Di situ Blong bertanya, "Siapa kau ini?" Rimuru pun menjawab, "Jadi, kau primordial putih ya? Kau tidak perlu takut padaku. Aku di sini memiliki sebuah permintaan untukmu." Suara dingin dan mata kosong dari pria atau wanita berambut biru itu, serta aura kebenciannya, membuat primordial putih ini tak bisa berhenti gemetaran. Dan Blong yakin dia tak akan bisa mengalahkannya. Blong pun bertanya, "Katakan padaku apa kemauanmu?" Rimuru pun menjawab, "Aku akan memberimu nama, tapi sebagai gantinya, kau akan melaksanakan tugas yang ku berikan." Lantas Blong bertanya tentang tugasnya.
Tapi dengan seringai jahatnya, Rimuru langsung mencengkram kera baju iblis primordial tersebut. Cepat katakan, kau mau menerima tawaran ini atau tidak? Pungkas Rimuru. Sontak saja hal ini membuat Blong kaget, bahkan matanya tak bisa melihat pergerakan Rimuru. Semakin lama Blong berpikir, maka Rimuru akan mengencangkan cengkramannya, dan hal itu membuat Blong tersedak. Dengan spontan dan tanpa pikir panjang lagi, Blong pun menerima tawaran Rimuru. Seketika itu juga Rimuru melepaskan cengkramannya, dan Blong pun terjatuh ke tanah sambil memegangi tenggorokannya yang sakit. Di saat yang sama Rimuru berkata, baiklah, namamu sekarang adalah Testarossa. Dalam sekejap Magiculus yang begitu besar mengalir di tubuh Testarossa. Sambil menatap Rimuru, Testarossa merasa heran dengan kekuatan yang besar ini. Namun pandangan Testarossa itu membuat Rimuru emosi. Brak! Rimuru langsung menendang perut Testarossa. Rimuru berkata, jangan menatapku seperti itu, dasar iblis rendahan. Sementara itu, Testarossa memilih untuk diam, tapi dari sini dia mulai memahami kepribadian dari tuan barunya. Lantas di situ Rimuru berkata, tugasmu sederhana Testarossa, habisi para manusia dan kumpulkan jiwa mereka lalu berikan padaku. Ucapan Rimuru itu membuat Testarossa merasa shock. Dia tak habis pikir kalau tuannya ingin menghancurkan seluruh ras manusia. Sebenarnya dalam benak Testarossa, dia ingin menolak, tapi saat dia tahu benda hitam yang diciptakan tuannya sanggup memubang neraka juga, hal ini membuat Testarossa yakin kalau orang di depannya adalah bukanlah sosok monster biasa, melainkan dewa yang tak sanggup dia hadapi. Dan Testarossa pun lebih memilih nggak mau membahayakan dirinya. Dia pun berlutut dan menundukkan kepalanya. Lalu Testarossa berkata, saya akan melakukan tugas ini tanpa gagal, tuanku. Mendengar itu, Rimuru pun tersenyum. Dia pun menyuruhnya agar segera mencari dua primordial yang tersisa, karena Rimuru juga ingin memberikan mereka tugas yang sama. Dalam gumamnya, Testarossa berkata, dia sangat menakutkan. Lalu kemudian Testarossa pun menganggukkan kepalanya dan mulai berteleport. Setelah Testarossa menemukan dua primordial yang lain, dia membawa mereka di hadapan Rimuru, dan Rimuru pun juga memberikan mereka nama. Atas permintaan sang tirani, dewa kehancuran Rimuru Tempesto, kini tiga primordial mulai bersiap untuk melenyapkan para ras manusia. 7 hari telah berlalu dan Vel'Zad mulai menyerang Kekaisaran Timur. Sementara itu, sambil nyantai di dalam kegelapan, Rimuru memantau pertarungan kedua True Dragon tersebut. Sedangkan di medan tempur yang lain di belahan dunia, para demon primordial dengan sadisnya menghabisi para manusia yang tersisa. Semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Dari tempatnya berada, Rimuru berkata, tujuanku akan segera tercapai. Wahahaha. Di saat yang sama, tiba-tiba ada sebuah tangan memeluk tubuh Rimuru dari arah belakang. Dia adalah Ciel. Selama hari terakhir ini, hubungan mereka berdua semakin dekat karena Ciel adalah satu-satunya yang bisa dipercayai oleh Rimuru. Lantas di situ Rimuru bertanya, Ciel, bagaimana kabar Milim dan anak-anak? Ciel pun menjawab, mereka masih tertidur di ruang imajiner, tuanku. Setelah interaksi kecil ini, mereka berdua kerjaannya hanya menyaksikan pertarungan antara es dan api, yaitu Vel'Zad melawan Felgreen. Pertempuran semakin intens, dan keduanya berubah menjadi bentuk naganya. Namun ketika keadaan Vel'Zad ada di atas angin, serangan dari pasukan Kekaisaran Timur mulai menghujani tubuh Vel'Zad. Melihat hal itu, Rimuru pun berdiri dan berkata, sepertinya sudah waktunya aku beraksi. Seketika itu juga Rimuru menghilang dari tempat yang gelap ini. Sambil melepaskan aura yang dapat menghancurkan segalanya, Rimuru muncul kembali di atas langit Kekaisaran Timur. Di situ Rimuru berkata, permainan ini sudah berakhir. Rimuru tersenyum dan melepaskan tebasan dari pedang barunya yang dibuat oleh Ciel. Hal ini membuat semua serangan Kekaisaran Timur lenyap dalam sekejap mata. Pedang ini adalah perpaduan antara pedang Tenma Milim dan pedang Tempest milik Rimuru. Perlu kalian ketahui, level pedang ini mampu memotong apapun di dunia ini. Sejenak Rimuru melihat sekelilingnya, yang dimana Vel'Zad dalam bentuk naganya mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Di satu sisi, ketika melihat kehadiran Rimuru, Vel'Zad berteriak, "Kakak!" Dia datang ke arah Rimuru dan berubah ke wujud manusianya. Sedangkan Rimuru sendiri, dia langsung mengelus kepala Vel'Zad. "Kau melakukan tugasmu dengan baik, Vel'Zad-chan," ucap Rimuru. Dan Vel'Zad menjawab dengan senyuman, "Arigato, Onisan." Setelah itu Rimuru menatap seekor naga merah, yang dimana kebencian terlihat jelas dari sorotan matanya.
Kemudian Rimuru menghampirinya dan berkata, "Jadi kau yang namanya Felgreen ya?" Naga merah itu pun menjawab, "Kau berdebat sialan." Mendengar itu, Rimuru pun langsung meninju hidung naga tersebut. "Diam, aku tidak punya waktu untuk melatihmu. Jadi kurasa aku akan menyerapmu," ucap Rimuru. Di sini Felgreen hanya diam dan terus melototi Rimuru. Hal ini membuat Rimuru bertanya-tanya, apakah naga di depannya begitu kelelahan. Sebelum memubangnya, Rimuru tersenyum gila. Dia pun mengaktifkan Anteros untuk melihat segala ingatan Felgreen. Dan akhirnya Rimuru tahu kalau Felgreen lagi kasmaran dan jatuh cinta dengan seorang pria bernama Rudra. Saat Rimuru menyebut nama itu, seketika juga ekspresi Felgreen berubah. Matanya melebar dan emosinya meluap-luap. Felgreen bertanya, "Apa yang kau inginkan dari dia, bajingan?" Namun Rimuru menghiraukan pertanyaan Felgreen dan malah bertanya pada Velzat tentang identitas Rudra dan di mana pria itu sekarang. Velzat pun memberitahu kalau Rudra adalah kaisar negara ini dan Rudra sekarang berada di suatu tempat di reruntuhan kota ini. Mendengar itu, Rimuru berharap kalau Rudra masih hidup sehingga dia dapat bersenang-senang. Namun Ciel mengatakan kalau Rudra sudah nggak ada di dunia ini dan kini tubuhnya sudah diambil alih oleh skillnya, yaitu Mikael. Rimuru pun bertanya, "Siapa Mikael itu?" Dan Ciel menjawab, "Dia hanyalah pengganggu. Jadi jangan khawatir, Master. Semuanya sesuai rencana kita." Lalu setelah itu Rimuru pun tersenyum dan berkata, "Sayonara, Felgreen." Seketika juga Rimuru menyerap Felgreen dengan Azatot. Dalam sekejap Rimuru merasakan energi besar mengalir di tubuhnya. Rimuru berkata, "Jadi inikah kekuatan True Dragon? Ini lebih kuat dari Veldora." Dan tentunya skill-skill Felgreen kini telah menjadi milik Rimuru. "Hahaha, tujuanku akan segera tercapai." Rimuru tertawa seperti orang gila. Melihat hal itu, Felgreen bingung, tapi dia tetap diam. Tidak lama setelah itu, 3 sosok muncul di belakang Rimuru. Mereka adalah Testarossa, Carrera, dan Ultima. Sambil menundukkan kepalanya, Testarossa berkata, "Tuanku, kami telah menyelesaikan tugas kami." Dan Testarossa pun memberikan bola kristal yang berisi jiwa para manusia. Kemudian bola itu diambil Rimuru dan diasimilasi. Dalam sekejap, kekuatan Rimuru meningkat lagi. Di satu sisi, Velzat bertanya, "Apa yang akan kita lakukan sekarang, saudaraku?" Sejenak Rimuru berpikir. Sementara itu, para demon primordial dan Velzat masih menatap Rimuru dan mereka tak membuat suara apapun. Takutnya si Rimuru marah, Namun tiba-tiba dari langit muncul para malaikat yang jumlahnya begitu banyak. Mereka semua dipimpin oleh pria berambut pirang, yaitu Mikael. Mikael berkata, "Kau benar-benar melakukan trik yang hebat, Rimuru Tempesto." Sedangkan dari tempatnya berada, yaitu di atas gunung, Rimuru menjawab, "Jadi kau yang bernama Mikael ya?" Sementara itu dengan penuh percaya diri, Mikael pun membalas, "Kau memang kuat, tapi semuanya akan kuakhiri di sini sekarang." Melihat hal itu, Velzat berteriak, "Kakak!" Trio iblis mordial juga berteriak, "Tuanku!" Tapi di situ Rimuru tetap santai. Sambil mengeluarkan pedangnya, Rimuru berkata, "Jangan khawatir." Lalu Carrera dan Ultima membalas, "Tuanku, tolong perintahkan kami melenyapkan para semut ini." Entah kenapa ucapan mereka berdua membuat tatapan Rimuru berubah. Rimuru sekarang melototi Carrera dan Ultima. Rimuru berkata, "Maaf, aku tidak membutuhkan kalian lagi. Jadi kuberikan tugas terakhir untuk hidup kalian. Matilah untukku." Sontak saja mata Carrera dan Ultima melongo. Mereka ingin membalas ucapan itu, tapi srebet. Rimuru langsung menebas kepala mereka dan menyerapnya. Dengan demikian, iblis mordial di dunia ini yang tersisa hanya Testarossa. Kemudian Rimuru pun bertanya pada Testarossa, "Ada yang ingin kau katakan, Testarossa?" Dan Testarossa pun menjawab, "Tidak, tuanku. Aku sudah tahu ini akan terjadi." Lantas kemudian Rimuru menatap Velzat yang masih memakai ekspresi kosongnya. Lalu Rimuru pun bertanya pada Ciel, "Ciel, apa cara tercepat menghadapi para malaikat ini?" Ciel pun menjawab, "Cara yang lebih cepat adalah dengan menciptakan pedang yang telah diresapi dengan 3 inti naga." Mendengar itu, Rimuru pun menganggukkan kepalanya dan mengarahkan pedangnya ke arah Velzat. Sambil menatap Velzat, Rimuru berkata, "Maukah kau..." Sebelum selesai mengucapkan kata-katanya, Velzat tersenyum dan dalam sekejap tubuh Velzat menghilang menjadi Magicjuice lalu memasuki pedang Rimuru.
Dengan begitu, kini pedang Rimuru telah dilapisi dengan 3 inti True Dragon. Seketika juga pedang Rimuru bersinar dengan 3 warna berbeda. Di ganggang pedang itu diselimuti badai, dan bila pedangnya dilapisi kabut sedingin es dan api. Tanpa basa-basi busuk, ditambah seringai di wajahnya, Rimuru mulai mengayunkan pedangnya ke arah langit. Dalam sekejap, langit bahkan dimensi itu sendiri terpotong menjadi 2 tanpa meninggalkan apapun kecuali kekosongan. Melihat hal itu, Rimuru tertawa. Sementara itu, Mikael ketakutan. Kepercayaan dirinya telah hilang hanya karena satu tebasan Rimuru tersebut. Kami akan kembali.